melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari coach, pengamat, dan coaching. Bersama saya Muhammad Fathul Mubin, saya Siti Nurlailatus Saadah, dan saya Khairatul Nisa dari SMKN 1 Kalitengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nisa. Ya, selamat pagi. Pagi Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengar kabar Ibu dan terlihat hari ini lebih ceria sekali nggih. Alhamdulillah, cuma ada beberapa yang mengganjal. Baik. Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini, saya ingin mengobrol dengan Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh nggih? Boleh Bu Nisa, sangat boleh. Baik. Pertanyaan pertama Ibu, sebelum melaksanakan coaching nanti, apa sih yang Ibu ingin kembangkan dari kompetensi inti coaching? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Bu Nisa. Jadi termasuk ada mengembangkan kehadiran penuh terhadap coaching. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan kompetensi coaching tentang yang kedua ya, mendengarkan aktif ya. Jadi saya ingin mendengarkan aktif biar bisa lebih terbuka coaching tersebut. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang baik biar nanti coaching itu bisa mengungkapkan masalahnya dengan baik. Jadi ada 3 kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurlaila tadi nggih. Ada presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari 3 kompetensi inti tersebut, kompetensi apa yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan yang ingin saya kembangkan terlebih dahulu yaitu tentang mendengarkan aktif Bu. Karena memang mendengarkan aktif itu adalah kunci utama agar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kunci utamanya nanti yang lebih spesifik mau saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Jadi ada 2 kompetensi inti. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dengan seperti itu maka pertanyaan berbobot akan bisa muncul untuk menggali potensinya coaching. Baik Ibu, dari 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi pada kegiatan coaching kali ini, apa yang Ibu inginkan untuk saya amati nanti pada kegiatan coaching? Yang ingin diamati yaitu tentunya tentang alur tirta Bu, karena memang kadang saya itu kurang begitu runtun dalam melaksanakan coaching. Jadi nanti yang ingin diamati saya tentang alur tirtanya. Ya. Baik. Alur tirta nanti akan saya amati Ibu. Yang pertama adalah tujuan. Ibu menanyakan kepada coaching terkait dengan tujuan pelaksanaan coaching itu. Kemudian identifikasi. Yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Baik, itu nanti yang akan saya amati Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, indikator apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini Bu Nisa, saya ingin masalah yang dialami oleh coaching nanti itu bisa ada solusi terhadap masalahnya. Tentunya solusi itu dari dirinya sendiri. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dalam kegiatan coaching kita. Semoga nanti pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar Ibu. Amin. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu. Semoga pelaksanaan coaching nanti berjalan dengan lancar. Silahkan coaching dilaksanakan bersama dengan coaching. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mubin. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Pak Mubin hari ini? Alhamdulillah
Alhamdulillah baik Bu Nur, tetapi ada hal-hal yang mengganjal Bu Nur. Ini tentang saya sebagai wali kelas, saya punya murid satu yang spesial Bu Nur. Spesial, Iya. spesial apakah itu Pak Mubin? Namanya boleh saya sampaikan ya Bu? Iya, ada apa Pak ya? Nah, nama siswa saya ini kebetulan saya punya siswa itu ada 22 laki-laki, 22 laki-laki. perempuan. Jadi Satu dominan kelas ya? Iya. Dan salah satu siswa saya ini yang paling spesial ini ya, mungkin namanya Muammar Bu Nur. Muammar. Iya. Nah, spesialnya apa Bu Nur? Karena Mas Muammar ini hampir setiap hari itu datang ke sekolah itu terlambat. Bu Nur. Padahal di sekolah itu ada waktu masuknya pukul 7 kurang 10 menit. Ya. Tapi Mas Muammar ini hampir setiap hari datangnya lebih dari jam 7. 7. Iya. Baik Pak Mungkin nanti kita ngobrolnya santai-santai saja ya, ya agar apa ya, ya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol biasa begitu aja. Agar permasalahan kali ini yang Pak Mubin ceritakan ke saya ini nanti dapat solusi yang terbaik begitu ya. Nah, kita santai saja ngobrolnya. Baik, berarti tadi Pak Mubin menyampaikan ke saya mau apa ya, mencurhatkan, bahasanya mencurhatkan. Jadi ingin ngobrol-ngobrol atau curhat tentang Muammar begitu. Jadi Muammar ini salah satu siswa di kelas Pak Mubin wali kelasnya begitu, ada 9 perempuan dan 22 laki-laki. Kebetulan Muammar ini berbeda dari teman-teman sekelasnya, yakni sering terlambat begitu ya. Masalahnya begitu, sering terlambat. Kalau masuk tadi Pak Mubin menyampaikan jam 7 begitu ya. Jam 7. Kalau di sekolah itu masuknya jam 6.30 ya Pak. Di sekolah kita ini 6.30 kan, kemudian sholat duha itu. Yang ingin Pak Mubin capai dalam coaching pada pagi hari ini apa yang Pak Mubin harapkan nanti? Yang saya harapkan dalam coaching hari ini, murid-murid saya yang totalnya berjumlah 31 itu bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Salah satunya datang ke sekolah tidak terlambat, seperti datang ke sekolah pukul 6.30 melaksanakan sholat duha, kemudian setelah itu membaca Al-Quran dan masuk ke kelas tepat waktu. Nah, cuma ada satu tadi yang belum tercapai dalam tujuan saya kali ini, makanya saya berkonsultasi, melakukan coaching kepada Bu Nur atas permasalahan yang ada. Berarti selain Muammar semuanya alhamdulillah sudah mengikuti tata tertib. Secara garis besar teman-temannya Muammar ini sudah datang sebelum pukul 6.30, sudah melaksanakan sholat duha dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, dan masuk ke kelas dengan baik. Masuk ke kelas sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya, Pak Mubin. Jadi alhamdulillah luar biasa. Tinggal satu anak ini permasalahannya begitu. Sehingga kita ya ngobrol-ngobrol begitu ya. Nanti biar ada solusi yang tepat begitu Pak Mubin harapannya jenengan ya. Baik Pak Mubin, kemudian indikator menurut Pak Mubin itu sesuai dengan tata tertib itu apa Pak Mubin? Tidak terlambat tadi itu ya? Iya, untuk yang Mas Muammar ini kan saya sudah menjalani wali kelas ini selama 2 tahun. Untuk Mas Muammar ini indikator ketercapaiannya terhadap kedisiplinan yang ada di sekolah ini belum terlaksana karena dibuktikan dengan kehadirannya yang masih terlambat. Padahal teman-temannya yang lain sudah melaksanakan aturan sekolah seperti disiplin dengan sangat baik. Tinggal Mas Muammar saja gitu. Berarti kalau Mas Muammar ini masuknya aktif begitu ya, tapi sering terlambat. Jam 7 begitu baru masuk. Kemudian
adakah hal yang lain dari masalahnya Mas Muhammad atau hanya terlambat itu saja? Mas Muhammad ini ya terlambat saja, terutama di hari yang Senin sampai Jumat sesuai sekolah kita. Saya ya berharap ke depannya mungkin target saya ya dalam 1 semester ke depan Mas Muhammad ini sudah bisa menimbulkan keinginan hati tanpa paksaan agar bisa masuk dengan tertib. Itu untuk masalah utamanya Mas Muhammad. Kadang-kadang benar Mas Muhammad ini kalau hari Senin itu kelupaan membawa atribut seperti topi ataupun dasi. Padahal dia punya, hanya kelupaan saja. Seperti itu saja. Mungkin hari Senin itu kan istilahnya bahasa Jawanya gubuk. Hari pertama masuk sekolah, jadi berangkatnya terburu-buru setelah libur sebanyak 2 hari. Sekolah kita kan liburnya Sabtu dan Minggu. Jadi ketika masuk hari Senin, dia itu kadang kelupaan, tergesa-gesa. Jadi selain muamal itu sering terlambat, di hari Senin juga kadang sering kelupaan gitu ya Pak ya. Mengenai dasi, kemudian topi kadang sering kelupaan. Mungkin karena tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Mubin, mungkin karena Sabtu Minggu libur, Senin mau mulai lagi itu susah banget begitu ya. Masalahnya 2 itu ya Pak ya. Pak Mubin pernah bertanya pada Mas Muhammad, kenapa Mas Muhammad sama kok sering telat gitu? Pernah tanya enggak? Saya sudah pernah mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap Muhammad tentang menanyakan keyakinannya dan mengidentifikasinya sehingga dia bisa mengetahui kesalahannya. Memang dari segitiga restitusi yang saya lakukan itu ada pengurangan keterlambatannya. Mungkin dari setiap hari sering menjadi jarang. Tetapi masih. Nah, ini mungkin butuh proses dalam 1 semester ke depan. Selain yang saya lakukan terhadap Muhammad, saya juga berkomunikasi juga dengan orang tuanya Mas Muhammad ini, terutama ibunya yang sering saya hubungi. Nah, ibunya yang saya hubungi, saya sampaikan terkait permasalahan yang terjadi di sekolah tentang Mas Muhammad, seperti tadi terlambat dan kedisiplinan dalam memakai atribut. Saya juga sering mengingatkan di hari Senin sebelum sekolah masuk itu di grup kelas saya sampaikan anak-anak agar jangan lupa memakai atribut. Khusus yang Muhammad ini saya kadang jabri khusus ya, kadang dia baca bilang siapa, kadang yang nggak dibaca mungkin kecapean, tetapi ternyata kadang ingat, kadang lupa. Nah, seperti itu Bunur, jadi masih konsistensinya belum terlaksana. Itu yang sudah saya lakukan. Ini Pak Mubin, jadi saya ingin menanyakan terkait dengan keterlambatannya terlebih dahulu, apa yang menyebabkan Lintang itu kok sering terlambat? Oh iya, Mas Muhammad Lintang ini sering terlambat karena banyak faktor. Yang pertama, kadang beliaunya tidurnya terlalu malam. Tidur terlalu malam ini bisa terjadi 2 faktor. Yang pertama, dia bermain game sampai larut malam. Yang kedua, dia ini ikut latihan pencak silat. Ikut apa Mas Muhammad ini? Perguruan silat gitu. Ikut perguruan silat Mas Muhammad. Jadi kadang-kadang perguruan silat ini melaksanakan kegiatan latihan silatnya itu jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jadi tentu ini mengganggu waktu tidurnya Mas Muhammad Lintang. Seperti itu Bunur. Jadi yang menyebabkan Mas Muhammad Lintang itu tadi sering terlambat di sekolah, yaitu yang pertama karena ikut perguruan silat, terus pulangnya malam sampai jam 12 malam, sehingga itu berakibat pada tidurnya malam, sehingga paginya itu tidak bisa bangun, sehingga sekolahnya menjadi terlambat. Selain itu tadi yang pertama tadi apa saya lupa Pak?
Jadi karena bermain game sampai larut malam. Sampai jam berapa biasanya, Pak? Nah, itu saya tanyakan kadang kalau libur itu bisa sampai menjelang subuh. Masa Allah, berarti jam 4? Iya, jam 2, jam 3 baru tidur. Kalau waktunya sekolah gitu? Pernah Kalau ditanya waktunya jam sekolah berapa? pernah saya tanya juga. Kadang-kadang juga sama seperti itu, menjelang subuh baru tidur. Atau rata-rata itu di atas jam 12 malam. Di atas jam 12 malam. Iya, ini tentu mengganggu waktu tidurnya Mas Betul Muhammad. sekali, iya. Karena memang apa ya, orang itu butuh minimal tidur. Istirahat itu kan minimal 6 jam ya, Pak? Iya. Iya, 6 jam betul ya? Iya. Sehingga kalau kurang dari 6 jam, itu pasti juga paginya akan kelelahan, bangunnya kesiangan, itu berakibat fatal pada keterlambatannya itu tadi. Iya. Adakah hal yang lain, Pak? Selain karena main game, selain karena ikut pencaksilat, adakah hal yang lain yang menyebabkan keterlambatannya? Selama ini yang saya tanyakan tidak ada hal lain, misalnya bekerja atau merawat orang tua, tidak ada. Ya. Dia tidak bekerja, Mas Muhammad Lintang, orang tuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, jadi tidak mengganggu dalam kegiatan tidurnya Mas Muhammad. Jadi hanya dua itu saja, Bu. Berarti ya karena memang apa ya istilahnya belum bisa mengatur waktu atau memanajemen. Iya, pencaksilat itu sampai jam 12. Terus gamenya juga sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, itu jelas benar-benar masalahnya sudah bisa dilihat berada di karena tidurnya terlalu malam. Kemudian karena Pak Mubin ini kan sudah tahu masalahnya tentang ini dua itu tadi ya Pak ya. Rencana aksi atau rencana-rencana yang akan Pak Mubin lakukan begitu? Rencananya ke depannya memang target saya 1 semester untuk bisa mengatasi masalah ini. 1 semester? Iya, dalam 1 semester itu artinya Mas Muammar ini bukan jarang lagi tidak terlambat, tapi hampir tidak pernah atau tidak pernah sama sekali terlambat. Rencana yang saya siapkan yang pertama, saya sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya untuk mengingatkan, bukan melarang, mengingatkan ketika bermain game maksimal tidurnya jam 10 malam. Kemudian untuk latihan pencaksilat itu sebaiknya jika latihan itu dilakukan pada jam efektif itu hanya sampai jam 9-10 malam. Kalau waktunya liburan boleh sampai larut malam karena biasanya bonus begitu ya. Liburan ya, kita kan tidak bisa menekan hobinya anak-anak, tapi kita berusaha apresiasi juga. Jadi itu juga, dan selain itu juga saya ketika malam hari jam 10 malam itu saya berusaha mengingatkan melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp kepada Muammar. Kemudian juga saya harap Muammar ini jika ada apa-apa permasalahan yang terjadi, susah tidur apa-apa bisa berkomunikasi. Jadi jika Muammar Lintang ini bertanya kepada saya siap memberikan jawaban maupun solusi, ataupun ibunya ketika membutuhkan pertolongan dalam mengingatkan Mas Muammar Lintang untuk melaksanakan tidur yang sesuai dengan manajemen waktu yang baik sehingga kedatangannya ke sekolah tepat waktu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua dan juga anaknya juga. Seperti itu. Baik Pak Mubin, jadi Pak Mubin tadi langkah-langkah atau rencana yang akan dilakukan ada 2 ya Pak Mubin ya. Yang pertama yaitu menghubungi orang tuanya begitu agar orang tuanya ini bisa mengingatkan Mas Muammar Lintang agar tidurnya tidak terlalu malam. Kalau main game ya berhenti di pukul 10 begitu, kemudian disuruh untuk tidur karena paginya harus sekolah. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kegiatan pencaksilat kan ada setiap hari ya Pak ya. Kalau waktunya kegiatan pencaksilat itu paling tidak jam 10 itu sudah selesai. Tapi ini menjadi pertanyaan saya, latihan pencaksilatnya selesainya jam berapa Pak? Kalau bersama-sama jam 10 kan tidak bisa ya? Kalau bersama-sama jam 10 di hari efektif itu mungkin bisa mengajukan izin karena masih dalam keadaan siswa aktif bersekolah. Tetapi kalau misalnya dalam liburan semester
atau mungkin dalam hari libur itu silakan mau latihan sampai tengah malam tidak apa-apa. Nah itu juga saya juga pernah berkoordinasi juga mungkin dengan Muhammad Lintang untuk menyampaikan yang dikeluhkan di sekolah tentang keterlambatannya. Sehingga saya harap dari pelatih pencaksilatnya bisa memaklumi Mas Muhammad Lintang ini sebagai siswa yang masih aktif bersekolah. Berarti kalau terkait di rumah main game itu kan orang tua jelas bisa ya. Kemudian untuk yang masalah pencaksilat tadi itu harapannya ya ada apa ya berbicara dengan pelatihnya, meminta waktu, meminta apa itu namanya dispensasi begitu, supaya Mas Lintang ini apa namanya bisa pulang lebih cepat karena paginya harus sekolah. Begitu. Kemudian ada langkah-langkah yang lain Pak atau rencana-rencana yang lain selain menghubungi orang tua, kemudian meminta Mas Lintang untuk berkoordinasi dengan pelatihnya supaya bisa diberikan dispensasi. Adakah langkah-langkah yang lain? Langkah-langkah yang lain mungkin kalau dari pihak sekolah ya berkomunikasi efektif dengan guru BK melihat mengenai perkembangan Mas Muhammad Lintang ini. Nanti saya juga bisa melaporkan perkembangan laporan tiap minggunya mengenai Mas Muhammad Lintang ini, bagaimana, apakah orang tuanya responsif apa tidak. Nah saya harap semuanya saling membantu, baik orang tua, pelatih pencaksilat maupun guru BK dan saya sendiri wali kelas, sehingga target satu semester Mas Lintang bisa baik, tidak terlalu lagi bisa berubah seperti itu. Berarti berkoordinasi juga dengan guru BK selain itu. Jadi lebih kepada konseling dengan Mas Muhammad Lintang gitu dengan guru BK-nya. Jadi ada 3 Pak, dengan orang tua, dengan pelatih, kemudian dengan guru BK agar Mas Lintang ini bisa dikonseling dengan guru BK-nya, bagaimana bisa memanajemen waktu dengan baik, bagaimana trik-triknya supaya Mas Lintang ini jam 10 bisa berhenti game, dan bagaimana agar ajakan dari temannya tidak terpengaruh sampai larut malam main pencaksilat, gitu. Jadi bisa apa ya, masalahnya Mas Lintang ini bisa selesai dengan baik. Kemudian Pak Mubin, selain berkolaborasi dengan guru BK, adakah kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain yang akan dilakukan? Tadi kan ada dari guru BK dengan pelatih dan wali murid. Sementara itu saja yang saya terpikirkan ke depannya. Nah nanti di sepanjang perjalanan itu jika ada sesuatu yang lain atau timbul ide yang lain, solusi itu nanti tentunya saya akan berkoordinasi lagi dengan guru BK, pelatih maupun orang tua. Kemudian kapan ini Pak akan dilakukan ngobrol dengan orang tuanya begitu, memberikan pemahaman terhadap orang tuanya? Orang tuanya kebetulan kemarin saya sudah menyampaikan pemanggilannya, tinggal menunggu waktu pemanggilannya mungkin dalam minggu. Mungkin dalam minggu. Berarti suratnya sambung ya? Suratnya sudah saya sampaikan, kemudian sudah saya sampaikan ke anaknya, mungkin dalam waktu dekat ini orang tuanya dalam minggu ini bisa hadir. Undangannya hari apa Pak Mubin? Kira-kira mungkin kalau tidak salah hari Kamis. Hari Kamis. Sekarang hari Senin. Undangannya Kamis ya. Berarti ada 3 hari. Kok Senin sih? Sekarang hari apa namanya? Rabu kan kita kok hari Rabu? Hari Kamis berarti minggu depan ya? Iya, minggu depan. Minggu depan Pak Mubin manggil orang tuanya. Disampaikan semuanya Pak Mubin, apa yang menjadi masalah-masalahnya Mas Muhammad Lintang terkait dengan keterlambatannya, begitu. Kemudian untuk mempertemukan tadi Mas Muhammad dengan guru BK-nya, kira-kira kapan itu? Hari Kamis, minggu depannya. Minggu, berarti sama hari Kamis juga begitu? Iya. Atau adakah hari yang lain biar bersamaan dengan pertemuan dengan orang tuanya begitu? Jadi nanti diambil waktunya hari yang sama karena
kebetulan orang tuanya Muhammad Lintang ini ada di Jawa. Nah, beliaunya ini seorang perantau yang memang kerjanya tidak di Jawa, kerjanya di Nusa Tenggara. Jadi waktunya terbatas, makanya dalam satu hari nanti sekaligus. Nanti takutnya kalau pindah lain hari nanti ibunya Muammar yang biasa komunikasi nggak bisa bertemu ibu. Berarti maksudnya Pak Mubin ini dikonseling sekalian dengan orang tuanya gitu? Iya. Jadi mumpung ada orangnya gitu. Iya. Jadi itu. nanti guru BK mengkonseling Mas Muammar sekalian dengan orang tuanya, sekalian nanti membuat kesepakatan gitu. Benar sekali. Sebenarnya kan enak lain hari, cuma karena sekalian dengan orang tuanya. problem waktu tadi, jadi kita jadikan satu saja. Saya pikir tadi soalnya hanya sama Mas Muammar begitu saja masalahnya. Ternyata saling mengetahui. Oh iya. Sehingga nanti ada suatu kesepakatan dengan orang tuanya dan bisa kesepakatan itu dilaksanakan bersama. Berarti nanti ada Pak Mubin, ada guru BK, ada Muammar Lintang membuat kesepakatan bersama. Itu nanti memakai ada hitam di atas putih begitu kesepakatannya Pak? Iya benar, ada surat pernyataannya agar nantinya ini bisa diingat anaknya. Kalau hanya kata-kata nanti satu minggu lupa dicatat kan kan? Iya. Iya, baik. Jadi Pak Mubin sudah punya langkah-langkah yang akan dilakukan tadi, termasuk menghubungi orang tua, menghubungi pelatih, menghubungi guru BK. Alhamdulillah sepertinya sudah komplit sekali. Adakah yang lain? Sudah deh. Sudah. Ya, alhamdulillah. Luar. Bagaimana Pak Mubin perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Saya merasa lega karena saya punya target-target yang akan saya lakukan untuk mengimplementasikan permasalahan saya, sehingga harapan saya permasalahan saya nanti ke depannya bisa terselesaikan seperti itu. Perasaannya bagaimana? Senang atau malah ruwet? Alhamdulillah senang. Jadi yang selama ini mengganjal jadi lega, jadi gembira, bisa berbagi cerita ke Bu Nur sebagai coach, sehingga solusi-solusi itu ada dalam ide-ide saya seperti itu. Terima kasih juga Pak Mubin sampai juga sudah mau curhat kepada saya, mau mengemukakan masalah siswanya di kelas. Alhamdulillah karena kan tidak semua orang bisa terbuka. Hanya Pak Mubin juga milih-milih juga dan saya dipilih Pak Mubin, saya senang sekali. Terima kasih karena saya tahu pasti bisa memberikan solusi atas permasalahan saya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu nanti hasilnya ketika sudah bertemu dengan guru BK, kemudian dengan orang tuanya, kemudian dengan Pak Mubin yang satu musyawarah bersama itu. Saya ingin ketemu lagi dengan Pak Mubin begitu. Hasilnya bagaimana? Pak Mubin kira-kira ada waktu? Siap Bu Nur, setelah pertemuan bersama dan membuat kesepakatan. Nah, kita lihat dulu perkembangannya dari Mas Muammar Lintang, kita pantau. Nanti setelah kita pantau, kita ambil sampel, kemudian saya akan menyampaikan ke Bu Nur terhadap hasilnya. Seperti itu. Saya senang sekali Pak Mubin pokoknya hari ini. Pak Mubin, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini juga ada manfaatnya. Mas Muammar juga bisa tidak terlambat lagi, sehingga tanggung jawab yang akan Pak Mubin lakukan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya ini dapat berjalan dengan lancar. Karena tanggung jawab itu penting Pak Mubin. Apapun yang harus kita lakukan itu harus berpatokan pada tanggung jawab. Karena siswa itu sudah dititipkan oleh orang tua untuk mendidik, apalagi wali kelas. Wali kelas itu adalah gantinya orang tua di sekolah. Jadi jangan harus amanah dan melaksanakan tanggung jawab serta melaksanakan tanggung jawab langkah-langkah itu tadi dengan baik. Terima kasih Pak Mubin atas waktunya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa solusinya bisa lebih baik dan Mas Muammar tidak terlambat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nur.
Ibu bertemu lagi setelah kegiatan coaching tadi. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi, Ibu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang bisa membantu teman yang mempunyai masalah. Ya. Kemudian alhamdulillah juga coaching tadi bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan apapun tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya Ya. ya, Bu. Kalau dari Ibu sendiri, menurut penilaiannya Ibu, performa saat Ibu melaksanakan coaching tadi bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri? Menurut penilaian saya sendiri ya Bu ya, jadi coaching tadi sudah saya laksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi saya sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai apa dalam coaching. Kemudian yang kedua saya juga sudah mengidentifikasi kasus yang disampaikan oleh coaching, dan yang ketiga saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir saya juga menanyakan tentang tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri, begitu Bu. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta yang ada. Alur tirta sudah tampak jelas Tampak tadi jelas, pada gitu. kegiatan Ya. coaching. Ya, Saya juga tadi saat Ibu melaksanakan coaching itu juga mengamati. Ya. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan boleh, saya? sangat boleh Bu, biar Iya. saya nanti juga tahu apa yang menjadi kekurangan saya ketika menjadi coach. Iya. Gitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa hal catatan saya dari apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat coaching tadi. Yang pertama adalah terkait dengan alur tirta yang sudah Ibu laksanakan. Menurut pengamatan saya sudah tampak jelas di pelaksanaan coaching tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, dan terlihat bahwa di situ Kuci juga sudah bisa menemukan sendiri ide atau solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, selain itu prinsip coaching juga sudah Ibu laksanakan dengan baik, termasuk membangun kerjasama, komunikasi juga berjalan dengan baik. Kehadiran Penuhnya juga ada, mendengarkan secara aktif, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan juga begitu berbobot dan sangat menggali potensi Kuci. Ya. Itu penilaian dari saya. Terima kasih Bu Nisa, penilaiannya luar biasa. Ya. Kemudian apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan kehadiran penuh Bu. Jadi saya harus lebih hangat lagi begitu, lebih terbuka lagi biar kehadiran penuh ini nanti bisa saya hadirkan lebih baik lagi begitu, dan saya juga ingin mendalami alur tirta itu lebih dalam lagi, sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching selanjutnya saya itu dapat melaksanakannya dengan lebih baik lagi dari hari ini. Bisa lebih maksimal lagi dari hari ini, dan bisa membawa, tentunya bisa membawa kemanfaatan pada Kuci ya Ibu ya. Baik, pertanyaan yang terakhir Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari pelaksanaan coaching ini Ibu? Yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa membantu teman Bu. Ketika ada masalah saya bisa membantu teman. Tadi termasuk Kuci itu curhat kepada saya. Apa yang menjadi masalahnya saya bisa membantu, itu saya sangat senang sekali. Jadi itu yang saya dapatkan, merasa saya ini bermanfaat. Iya, karena memang kita ini itu ya Bu, harus bisa membawa kemanfaatan bagi yang lain. Jika kita berhasil melaksanakan, maka ada rasa senang bisa menolong orang lain. Betul, Alhamdulillah saya ikut senang pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan baik. Semoga kedepannya coaching berjalan lebih maksimal lagi ya Bu. Saya tutup dulu, saya rasa cukup ya Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Nuraila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.